lagi bersama Teacher Esi. Kali ini kita berjumpa pada pembelajaran matematika. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya, sehingga kita bisa tetap semangat dalam belajar. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita membahas mengenai pembulatan pecahan desimal dan pecahan persen. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pembulatan atau penaksiran pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke, sekarang kita bahas bagaimana pembulatan atau penaksiran pecahan persen. Pada pecahan persen, pembulatan yang kita lakukan adalah pada angka satuannya. Kita lihat angka satuan di belakangnya. Misalkan, untuk angka dia kecil dari 5, maka pembulatannya adalah ke bawah. Sedangkan untuk angkanya besar dari 5, maka pembulatannya adalah ke atas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Pada contoh Teacher ini, angkanya adalah 37%. Nah, pada angka 37, angka satuannya adalah angka 7. Jadi, 7 lebih besar dibandingkan 5. Maka pembulatan kita lakukan ke atas, artinya angka 3 kita tambahkan 1, angka 7 berubah jadi 0. Maka 3 ditambah 1 adalah 4. Tambahkan 0 di belakangnya pengganti 7. 37% berubah menjadi 40%. Contoh kedua, 52%. Nah, 52%, angka 2 merupakan angka satuannya. Angka 2 kecil dari 5. Maka pembulatannya kita lakukan ke bawah. Pembulatan ke bawah artinya angka 2 berubah menjadi 0. Sedangkan angka puluhannya tetap. Maka 52% pembulatannya atau penaksirannya berubah menjadi 50%. Nah, yang kedua, kita lihat bagaimana pembulatan pecahan desimal. Nah, pertama kita lihat dulu bagaimana pembulatan pecahan desimal ke bilangan bulat terdekat. Kita dapat membulatkan pecahan desimal ke bilangan terdekatnya dengan cara kita perhatikan tempat persepuluhan dari pecahan tersebut. Jika angka persepuluhannya kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Nilai tempat persepuluhan, perseratusan, dan perseribuannya dihapus dan nilai tempat satuannya tetap. Jika besar dari 5, maka nilai tempat satuannya ditambahkan 1. Sedangkan nilai tempat persepuluhan, perseratusan, dan perseribuannya dihapus. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh Teacher berikut ini. Yang pertama, angkanya adalah 7,539. Dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Nah, nilai tempat persepuluhannya adalah 5. 5 sama dengan 5 persyaratan pembulatan pecahan. Maka dibulatkan ke atas. Nilai tempat persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan dihapus. Sedangkan nilai tempat satuan atau bilang bulatnya ditambahkan 1 menjadi 7 tambah 1 sama dengan 8. Jadi, pecahan desimal 7,539 dibulatkan ke bilangan bulat terdekat menjadi 8. Contoh yang kedua, 4,283. Nah, bulatkanlah pecahan desimal berikut ini ke bilangan bulat terdekat. Maka angka yang kita perhatikan adalah nilai tempat persepuluhannya. Nilai tempat persepuluhan pada pecahan desimal 4,283 adalah 2. Nah, 2 kecil dari 5. Maka pembulatannya kita lakukan ke bawah. Ini artinya nilai tempat persepuluhan, perseratusan, dan perseribuannya berubah dari 0 atau dihapus. Sedangkan nilai tempat satuan atau bilangan bulatnya tetap, yaitu 4. Maka pecahan desimal 4,283 ini dibulatkan ke bilangan bulat terdekat menjadi 4. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pembulatan bilangan pecahan desimalnya ke persepuluhan terdekat. Maka angka yang kita lihat adalah nilai tempat perseratusannya.
jika nilai tempat angka perseratusannya besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Nilai persepuluhannya bertambah 1. Sedangkan nilai perseratusan dan perseribuannya dihapus. Jika nilai perseratusannya kecil dari 5, maka nilai persepuluhannya tetap dan nilai perseratusan serta perseribuannya dihapus. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contohnya adalah angka 4,238. Nah, jika kita membulatkan pecahan desimal ini persepuluhan terdekat, angka yang kita lihat adalah angka perseratusannya. Angka perseratusan di sini adalah angka 3. Nah, 3 kecil dari 5. Ini artinya kita bulatkan ke bawah. 3 berubah menjadi 0. Sedangkan angka satuan dan persepuluhannya tetap. Jadi pecahan desimal 4,238 dibulatkan menjadi 4,2. Nah, sekarang kita lihat pembulatan pecahan desimal ke perseratusan terdekat. Nah, untuk membulatkan pecahan desimal ke perseratusan terdekat, maka angka yang kita perhatikan adalah nilai tempat perseribuannya. Contohnya adalah 3,127. Nah, pecahan ini akan kita bulatkan ke perseratusan terdekat. Angka yang kita perhatikan adalah nilai tempat perseribuannya. Nah, di sini nilai tempat perseribuan diduduki oleh angka 7. Nah, 7 besar dari 5. Maka nilai perseratusan bertambah 1. 2 ditambah 1, 3. Maka 3,127 berubah menjadi 3,13. Nah, bagaimana student dengan penjelasan yang sudah dijabarkan? Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipelajari dengan baik ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu dengan pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.